lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Hikmah itu kata Rasulullah perumpamaannya bagaikan hujan lebat yang menyirami bumi. Asaba ardhan, bagaikan hujan lebat yang menyirami bumi. Fakanat minha buq'atun qabilatil ma fa'anbatatil kala'a wal ushbal katsir. Ada tanah, ketika tanah tersebut diserami oleh air hujan, maka tanah tersebut menumbuhkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak. Kemudian wakarat bin habuk atu amsakatil ma' fa nafa'allahu azza wa jalla bihan nas fasharibu minha wasaku wa zara'u. Ada tanah yang ketika tanah tersebut diserami oleh air hujan, tanah tersebut membentuk genangan-genangan seperti membentuk sungai, membentuk laut. Kemudian Allah memberikan manfaat kepada seluruh manusia, bisa minum dari genangan air tersebut, bisa mencuci dari genangan air tersebut, dan bisa bercocok tanam dari genangan air tersebut. Nah, kemudian ada juga tanah yang gersang, yang walaupun diserami dengan air hujan, tanah tersebut tidak menumbuhkan apapun, tidak menumbuhkan rumput, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian tidak juga menjadi genangan air seperti sungai atau laut yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, inilah perumpamaan, yakni maksudnya Rasulullah SAW, perumpamaan pertama yakni air hujan yang menyirami bumi, yang dimana dengan air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, rumput-rumput bisa tumbuh, muncul genangan-genangan air sehingga orang bisa minum dari air tersebut, orang bisa mencuci, orang bisa bercocok tanam. Ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat bagi seluruh manusia, ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Ini kelompok yang pertama, golongan yang pertama. Ada juga golongan yang dimana ilmu tersebut tidak bermanfaat, yakni sebagaimana tanah walaupun telah diserami oleh air hujan, tetapi tanah yang gersang tersebut tidak menumbuhkan apapun, tidak tumbuh rumput, tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan, tidak pula genangan air yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, yakni Rasulullah diutus oleh Allah dengan ilmu, dengan petunjuk itu untuk memberikan manfaat. Seperti inilah tugas para ulama, yakni kam syajarah, berapa banyak pohon-pohon laisa bimusmirin, tetapi pohon tersebut tidak berbuah. Banyak orang-orang yang berilmu, bukan enggak, orang berilmu banyak, ulama banyak, akan tetapi orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut sedikit. Orang berilmu banyak, tetapi mendapatkan manfaat dari ilmu sedikit, mendapatkan barokah dari ilmu sedikit. Terus bagaimana agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Sehingga bagaikan tadi tanah yang disirami dengan air, kemudian tanah tersebut bisa menjadi tumbuh-tumbuhan dan rumput yang bermanfaat bagi orang, tumbuh genangan-genangan air yang bermanfaat bagi orang, yakni ilmu tersebut bermanfaat dengan diamalkan. Ente pengen mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amalkan itu punya ilmu. Ente dakwah dengan ente punya ilmu tersebut. Sebagaimana penjelasan yang kemarin tentang dakwah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia-manusia yang lain. Manfaat dengan apa? Dengan ilmu. Manfaat dengan nasihat. Makanya coba lihat para ulama, para orang soleh. Di bawah sini ada satu lagi hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Al-ilmu yantafa'u bih. Apabila manusia itu wafat, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputus seluruh amal-amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ulama, orang-orang soleh, sampai-sampai dikatakan famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada. Orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Bukan berarti mereka nggak mati,
Bukan berarti mereka nggak wafat, bukan berarti mereka nggak meninggal dunia, bukan berarti mereka nggak hancur, bukan berarti mereka nggak binasa. Mereka mati, mereka hancur, mereka binasa. Akan tetapi karena mereka semasa hidupnya ilmu mereka bermanfaat, sehingga mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Beda dengan orang-orang bodoh. Wa mal mautu illa li ahlil jahl. Dan tidak ada kebodohan kecuali kebodohan hanya milik tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh sebelum kematian datang sesungguhnya mereka telah mati. Sebelum jasadnya terkubur sesungguhnya jasad mereka telah terkubur. Orang bodoh gak usah nunggu mati, sesungguhnya hakikatnya mereka telah mati. Orang bodoh gak usah nunggu jasadnya terkubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Walaupun mereka berjalan di siang hari, mereka bagaikan mayat. Beda dengan orang berilmu yang ilmunya bermanfaat, yakni manusia apabila wafat, manusia apabila meninggal dunia, semua amalnya terputus. Kita masih hidup sholat, ketika mati dalam kubur kita nggak bisa sholat. Kita masih hidup puasa, dalam kubur kita nggak bisa puasa. Kita masih hidup haji, dalam kubur kita nggak bisa haji. Yang terputus amal-amal kita. Akan tetapi ada 3 amal yang tidak akan pernah terputus. Walaupun kita telah wafat, walaupun kita telah terkubur, walaupun jasad kita telah hancur, akan tetapi jikalau semasa kita hidup meninggalkan 3 amal ini, maka pahalanya akan terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Nah, salah satunya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat sebagaimana manfaatnya tumbuh-tumbuhan tadi, kata Rasulullah. Bermanfaatnya tumbuh-tumbuhan tadi bagi manusia, sebagaimana bermanfaatnya rumput bagi bahaim, bagi binatang-binatang ternak, sebagaimana bermanfaatnya genangan-genangan air tadi untuk orang-orang bercocok tanam, untuk orang minum. Maka seperti itulah manfaat ilmu para ulama. Jikalau bedanya tadi tanah itu tumbuh-tumbuhan, genangan-genangan air, ilmu para ulama bermanfaat untuk menghidupkan hati-hati orang yang mati. Walaupun mereka telah meninggal dunia, pahalanya mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Contoh, ibunda baginda Nabi besarnya Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah. Beliau meninggal di Abwa, Al-Abwa Al-Qariyah baina Makkah wal Madinah. Abwa itu adalah satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Beliau wafat ketika pulang dari Madinah berziarah ke makam suaminya, ayah Rasulullah, yaitu Sayyidina Abdullah. Ketika itu Rasulullah masih berumur 7 tahun. Beliau bersama Rasulullah yang ketika umur 7 tahun, kemudian kalau nggak salah bersama Ummu Aiman, kalau nggak Ummu Aiman, Ummu Sulaim, Ummu Aiman kalau nggak salah. Beliau bersyair sebelum wafat, yang dimana syair tersebut ada keterkaitannya dengan ilmu yang bermanfaat. Apa syair beliau? Beliau mengatakan, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin baru wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fadhikri bak faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Apa kata beliau? Kata ibunda Rasulullah, kullu hayyin mayyit, segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun ila wajha, segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur, akan musnah, akan tiada, akan binasa kecuali Allah. Yang hidup selain Allah mati, yang ada selain Allah tiada, yang wujud selain Allah binasa. Kullu jadidin bal, kata beliau, segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Engkau punya rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Engkau punya kendaraan baru, mobil baru, motor baru, mobil barumu, motor barumu tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan daun-daun yang hijau segar, ada masanya dia menguning, dia gugur dari tangkainya, jatuh ke atas tanah. Semua yang baru ada masanya dia usang, ada masanya dia tidak terpakai lagi.
Kullu kibarin yafna. Semua orang tua hancur. Semua orang tua mati. Ana mayitatun. Kata beliau, aku nantinya dari mayat, aku nantinya mati, aku nantinya terkubur. Fadikri bak. Tetapi walaupun aku meninggal, walaupun aku wafat, walaupun aku mati, walaupun aku tiada, mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khairan. Karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra. Aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Tidak bisa dilepaskan ente mengingat Nabi terus tidak mengingat ibunya, tidak mengingat ayahnya, tidak bisa. Setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi Muhammad pasti akan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya ayah Rasulullah, ibu Rasulullah itu finnar dalam neraka, ini orang-orang yang tidak punya akhlak dan adab kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada hadis yang mengatakan inna abaka finnar, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu dalam neraka. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana keadaan ayahnya, untuk Rasulullah menghibur perasaan orang tersebut, Rasul berkata inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Itu hadis riwayat Hammad ibn Salamah. Ada satu hadis yang serupa tetapi riwayatnya Ma'mar. Jikalau hadis Hammad ibn Salamah itu memakai lafaz abi, sesungguhnya ayahku, hadis riwayat Ma'mar nggak pakai itu. Hadis riwayat Ma'mar inna abaka finnar. Ketika suila Rasul ditanya di mana ayahku, kata Rasulullah inna abaka finnar, ayahmu di neraka karena mati dalam keadaan kafir. Rasul tidak menyebutkan abi, ayahku. Nah terus dua hadis ini sama tetapi bertentangan, maka harus ditarjih. Nah ketika dirojih, siapa yang lebih kuat? Hadis riwayat Ma'mar atau hadis riwayat Hammad ibn Salamah? Ternyata ketika ditarjih, yang hadis yang lebih kuat adalah hadis riwayat Ma'mar. Kenapa? Karena menurut Al-Imam As-Suyuti, Hammad ibn Salamah sa'ahifdu. Hammad ibn Salamah apalannya buruk, sehingga kalau ditarjih dengan hadis riwayat Ma'mar, maka hadis riwayat Ma'mar yang akan menang ketika pertarjihan tersebut. Nah saudara-saudara, jangankan ayah Rasulullah, jangankan ibu Rasulullah SAW, Malik ibn Sinan. Malik ibn Sinan satu waktu ketika perang Uhud, kakinya terkena anak panah. Rasulullah kakinya terkena anak panah, betisnya Rasulullah terkena anak panah. Ketika betisnya Rasulullah terkena anak panah, keluar darah. Malik ibn Sinan mengecup darah Rasulullah, kemudian dia telan. Kata Rasulullah, buang, jangan kau telan. Tidak ya Rasulullah, aku akan telan darahmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, saksikanlah, api neraka tidak akan bisa menyentuh Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair, ketika Rasulullah hijamah, ketika Rasulullah habis bekam, maka darah bekas bekamnya Rasulullah berikan kepada Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, buang darahku di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa oleh Abdullah bin Zubair, dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Rasulullah SAW. Ketika dia minum darah Rasulullah, dia kan pergi kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, aku telah buang darahmu. Kemana? Di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Di mana? Di perut. Siapa yang mau lihat aku minum? Apa kata Rasulullah? Ketahuilah haram api neraka untuk menyentuhmu, wahai Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, Malik ibn Sinan haram disentuh oleh api neraka karena pernah meminum darah Nabi Muhammad. Maka apakah bisa neraka menyentuh bapak dan ibunya Nabi, sedangkan Nabi Muhammad adalah darah dagingnya, saudara-saudara. Dan ayah dan ibu Rasulullah itu kalau dalam ilmu tauhid namanya ahlul fitrah.
Ahlul fitrah itu adalah orang-orang yang hidup di masa ketiadaan Nabi, di masa ketiadaan, di masa kekosongan. Kosong akan masa Nabi, kosong akan masa Rasul. Jadi awas, hati-hati kalau kita berbicara bahwasanya ayah atau ibu Rasulullah masuk ke dalam neraka. Ayat ibunda Rasulullah mengatakan, silaturahmi Nabi bilang, yakni setiap orang yang mengenang Rasulullah pasti akan mengenang ibunda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh ibunda beliau. Begitu juga para ulama, begitu juga orang-orang soleh, yakni beliau-beliau meninggalkan kebaikan, beliau-beliau meninggalkan petunjuk, beliau-beliau meninggalkan nasihat, beliau-beliau meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana air hujan yang turun yang meninggalkan bekas, meninggalkan athar namanya. Apa itu athar? Athar yakni bakiyat lisyai. Athar itu adalah sisa dari sesuatu. Itu namanya athar, sisa dari sesuatu. Nah, para ulama, orang-orang soleh meninggalkan athar, meninggalkan jejak, meninggalkan bekas yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ribuan tahun yang lalu, tetapi tidak ada orang dalam satu hari yang tidak pernah menyebut nama beliau. Beliau hidup dalam al-gunyahnya, beliau hidup dalam kitab-kitab beliau hidup dalam manakibnya. Syekh Abdul Hasan Asyadili wafat ribuan tahun yang lalu, tapi beliau hidup dalam Sirrul Jalil fi khawasi asbunallah ni'mal wakilnya. Beliau hidup dalam hizib baharnya, beliau hidup dalam hizib nasornya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau hidup di dalam Minhajul Abidinnya, beliau hidup di dalam Mukasyafatul Qulubnya, beliau hidup di dalam Miarul Ilmnya, beliau hidup di dalam Al-Wajiznya, beliau hidup di dalam Al-Wasidnya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wafat ratusan tahun yang lalu, tapi beliau sampai detik ini, sampai hari kiamat hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, hidup dalam Wirdul Latifnya, hidup dalam Nasihatul Diniyahnya, hidup dalam Hikamnya, hidup dalam Diwannya, hidup dalam Adab Sulukul Muridnya, dan kitab-kitab beliau yang lain. Ulama Al-Imam An-Nawawi wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat hidup dalam Minhajnya, beliau hidup di dalam kitab-kitab beliau. Ini para ulama seperti ini. Walaupun jasad mereka hancur, andaikan jasad mereka hancur, tinggal tulang belulang mereka hancur, nama mereka terpampang di batu nisan, akan tetapi mengenang mereka akan abadi selama-lamanya. A'yanuhum mafkuda wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Walaupun jasad mereka hancur, walaupun jasad mereka tiada, akan tetapi mereka hidup di dalam hati setiap para pecintanya. Dan bahkan orang-orang beliau, orang-orang yang sudah wafat, lebih banyak memberikan manfaat kepada kita orang-orang yang hidup daripada orang-orang yang hidup memberikan manfaat kepada kita. Beliau-beliau para ulama sudah wafat, tetapi bisa memberikan manfaat kepada kita orang-orang yang hidup. Itu contoh, gak usah jauh-jauh, ente pergi ke Keramat Empang. Ente pergi ke Keramat Empang, ente lihat banyak pedagang-pedagang yang dagang di pinggir Keramat Empang. Itu orang yang berdagang di situ, dagangan mereka dibeli oleh orang-orang datang ziarah. Orang beli dagangan mereka, kenapa? Karena orang-orang datang ziarah. Ente lihat di makamnya Habib Husain Nubakar Idrus Suwar Batang, di Habib Ali Abdul Rahman Habsyi Kuitang, di Habib Kuncung, di makam ini beliau-beliau sudah wafat, tapi bisa memberikan nafkah, bisa menghidupkan orang-orang yang masih hidup. Mereka sudah wafat, beliau-beliau sudah meninggal dunia. Akan tetapi orang-orang yang berdagang, tukang parkir hidup dari situ, tukang-tukang parkir hidup dari situ, yang berdagang di pinggir makam-makam keramat itu hidup dari situ. Beliau-beliau sudah wafat, tetapi bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Itu ulama, itu aulia, itu orang-orang soleh. Manfaat yang mereka berikan lebih banyak ketika mereka sudah wafat daripada mereka sudah meninggal. Kata Habib Idrus, Al-Imam ada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan para aulia itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Manfaat yang mereka berikan lebih banyak ketika mereka sudah wafat, sudah meninggal dunia, daripada mereka masih hidup.
Kenapa? Karena ketika mereka masih hidup, mereka yakni dibebani dengan syariat agama. Kalau mereka sudah wafat kan tidak dibebani dengan urusan apapun, sehingga mereka bisa lebih banyak memberikan manfaat kepada orang-orang yang hidup. Makanya Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau mengatakan aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Berapa banyak orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup, tetapi mengenang mereka, mengingat mereka bisa mematikan hati. Sebaliknya, ada orang yang telah mati, ada orang yang sudah wafat, tetapi mengenang mereka bisa menghidupkan hati. Siapa? Ulama, wal aulia, wasyuhada, wassalihin, para ulama, para wali, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, orang yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita walaupun masih hidup, beliau walaupun sudah wafat, tapi kita yang masih hidup bisa mengambil intifa, mengambil iktibar, mengambil istifadah. Kita mengambil manfaat, mengambil faedah, mengambil keutamaan bagaimana cara hidup beliau-beliau, sehingga kita menjadikan beliau-beliau sebagai teladan kita, uswah kita, pedoman kita. Coba lihat Al-Quran. Al-Quran berisi kisah para nabi. Al-Quran berisi kisah para rasul yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Quran huwa nurul mubin wa dhikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran adalah cahaya yang nyata, sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus, petunjuk. Al-Quran ibarat mata bagi orang-orang yang buta. Al-Quran ibarat telinga bagi orang-orang yang tuli. Al-Quran ibarat lidah bagi orang-orang yang bisu. Al-Quran ibarat kaki untuk orang berjalan, ibarat tangan untuk orang memegang. Al-Quran ibarat lampu bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Isi Al-Quran adalah kisah para nabi, kisah para rasul, orang-orang yang telah wafat sebelum Nabi Muhammad. Untuk apa? Kisah orang-orang yang telah wafat tersebut, para nabi, para rasul, menjadi pelajaran untuk Nabi Muhammad yang pada zaman itu, bagi kita zaman sekarang, dan bagi orang-orang di masa yang akan datang sampai akhir zaman. Berisi pelajaran. Ini para ulama, yakni mereka adalah orang-orang yang memberikan manfaat semasa hidupnya ataupun semasa kematiannya. Makanya kata Rasulullah SAW tadi, aku diutus oleh Allah membawa ilmu, membawa petunjuk, itu bagaikan air hujan lebat yang membasahi bumi, yang menyirami bumi, yang dimana ada tanah yang dengan kena air hujan yang lebat tersebut, tanah tersebut menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang bermanfaat bagi orang. Tanah tersebut menumbuhkan genangan-genangan air, air hujan tersebut menyisakan genangan-genangan air yang menjadi sungai, yang bisa orang bercocok tanam di situ, minum di situ, mereka wudhu di situ, mereka mengambil itu air untuk banyak manfaat. Di sisi lain ada juga tanah yang gersang, yang walaupun disirami air hujan yang lebat, tanah itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, kering, kerontang. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima nasihat, orang-orang yang hatinya buta, orang-orang yang hakikatnya telah disesatkan oleh Allah, dan dia tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang mendapatkan manfaat dari para ulama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari orang-orang soleh, bermanfaat bagi diri kita, kemudian kita bisa memanfaatkan lagi ilmu-ilmu tersebut bagi orang-orang terdekat kita, bagi diri kita sendiri bermanfaat, bagi orang lain bermanfaat. Sekali lagi anak sampaikan bahwasanya ente orang walaupun punya ilmu sedikit, kalau ente amalkan ilmu tersebut sehingga bermanfaat, itu lebih bagus, itu lebih baik daripada orang yang punya ilmu banyak tetapi tidak bermanfaat sama sekali. Makanya jangan pernah ente sungkan untuk memberikan nasihat, jangan pernah ente sungkan untuk menasihati orang, untuk menyampaikan kebaikan yang ente dapatkan dimanapun, mau di majelis ini atau di majelis yang manapun, atau ente dapat nasihat-nasihat, ilmu-ilmu ente dapat dari para guru-guru, dari para habaib, dari para kiai-kiai, dari para ustadz-ustadz. Jangan sungkan, jangan malu untuk menyampaikan lagi ilmu yang ente dapatkan. Ini ente berdakwah, karena kemarin udah jelasin, yakni amal yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah dakwah. Dakwah paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan Habib Ahmad bin Umar bin Smith Shibam, beliau menjadi manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah di zamannya,
bukan karena banyaknya ibadah beliau, bukan karena banyaknya ilmu beliau, tetapi waktu beliau pagi, siang, sore, malam beliau habiskan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, amal yang paling dicintai oleh Rasulullah yaitu berdakwah. Jadi ente berdakwah, walaupun ente punya ilmu sedikit, sampaikan. Walaupun ente mendapatkan nasihat sedikit, sampaikan. Agar apa? Agar bermanfaat. Ingat sekali lagi, ilmu sedikit tetapi bermanfaat itu lebih bagus, lebih baik, lebih utama daripada ilmu banyak tetapi tidak bermanfaat. Ya, ente mendapatkan ilmu, ente punya ilmu sedikit, ente punya ilmu, tapi ente sampaikan lagi ilmu tersebut bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi diri ente, bermanfaat bagi orang lain, itu lebih baik daripada banyak orang yang banyak ilmunya tetapi tidak memberikan manfaat sama sekali. Coba ente lihat berapa banyak penceramah sekarang, para ustadz, para kiai, para habaib. Anda lihat di panggung-panggung ceramah isinya lawak semua, ceramah isinya ketawa semua. Itu penceramah apa pelawak? Penceramah apa pelawak? Tidak memberikan manfaat sama sekali. Ini yang paling banyak seperti itu. Makanya ya, sekali lagi, apa tadi? Ilmu sedikit tetapi bermanfaat lebih baik daripada ilmu banyak tidak bermanfaat. Itu kan sedikit, kata-kata pendek itu. Ilmu sedikit bermanfaat lebih utama, lebih baik daripada ilmu banyak tidak. Itu kata-katanya pendek tetapi itu jawami'ul kalam. Apa itu jawami'ul kalam? Kata-kata pendek, singkat tetapi memiliki makna yang luas. Wallahu a'lam. Allahu 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 Rabbi faj'alna minal akhyar.
Itu tahu kenapa anak potong rambut? Bukan nggak ada alasan. Tahun baru lagi. Tahun baru Muharram.